Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rafi Safian, mahasiswa STIE Sakti Alam Kerinci, Prodi Manajemen, yang sedang melakukan magang di PT Penggadaian UPC Sulak Gedang. Di video kali ini saya akan menganalisis kebiasaan konsumen di Penggadaian, terutama yang menggunakan layanan gadai di Penggadaian. Kalau ditanya siapa aja yang biasa datang ke sini, macam-macam orangnya. Ada pedagang pasar, ibu-ibu rumah tangga, sampai yang punya usaha kecil-kecilan. Kebanyakan dari mereka yang memang sedang butuh dana cepat, entah untuk modal usaha atau keperluan mendadak, seperti biaya sekolah anak atau biaya berobat. Kebutuhannya sebenarnya sederhana, maunya uang cairnya cepat tapi tidak mau ribet seperti yang syaratnya banyak atau prosesnya juga lama. Makanya banyak yang akhirnya milih gadai, soalnya tinggal bawa barang jaminan saja, entah itu emas, BPKB motor, atau barang elektronik. Barangnya tinggal ditaksir sebentar oleh petugas. Kalau sudah cocok dengan uangnya, bisa langsung cair di hari itu juga. Selama magang di sini, saya sempat memperhatikan bagaimana biasanya proses yang dilalui nasabah dari sebelum mereka datang sampai selesai urusannya. Biasanya sebelum ke sini, orang-orang mencari info terlebih dahulu. Ada yang memang sudah kenal Penggadaian dari cerita tetangga atau teman yang sudah pernah gadai. Ada pula yang sudah terbiasa menggunakan HP, jadi mereka cek dahulu di aplikasi Penggadaian untuk melihat perkiraan taksiran sebelum benar-benar datang ke kantor. Begitu sampai loket, mereka bertemu petugas dahulu, lalu diminta mengisi formulir sambil menyerahkan barang jaminannya. Barangnya bermacam-macam, ada yang membawa emas, ada juga yang membawa BPKB motor atau mobil. Barang yang nanti ini ditaksir dahulu oleh petugas untuk menentukan berapa nilai pinjaman yang biasa diberikan. Biasanya tidak lama, hanya beberapa menit saja, tergantung ramai tidaknya antrean. Kalau harganya sudah cocok, konsumen tinggal tanda tangan surat bukti kredit. Setelah itu uangnya langsung cair di hari itu juga. Tidak perlu menunggu berhari-hari. Soal tanggapan, kebanyakan konsumen terlihat puas dengan pelayanan yang cepat ini. Banyak yang bilang lega karena tidak perlu ribet mengurus dokumen bermacam-macam seperti slip gaji atau BI checking. Makanya tidak heran banyak yang akhirnya menjadi nasabah tetap, bahkan yang sudah pernah gadai berkali-kali karena memang sudah percaya. Tapi di balik itu semua tetap ada hambatannya. Kadang-kadang ada konsumen yang kaget karena harga taksiran barang yang ternyata lebih rendah dari yang mereka bayangkan. Jadi petugas harus menjelaskan pelan-pelan. Ada juga yang masih bingung soal hitungan sewa modal. Jadi butuh dijelaskan ulang. Lalu kalau sedang ramai-ramainya, apalagi menjelang akhir bulan atau hari besar, antreannya bisa panjang, jadi konsumen harus menunggu agak lama. Sekarang saya mau mewawancarai salah satu pegawai di Penggadaian UPC Sulak Gedang. Kak, biasanya nasabah yang gadai emas di sini kebanyakan keperluannya untuk apa aja sih? Ada macam-macam sih. Kadang mereka ada keperluan buat modal usaha juga, kadang ada kebutuhan mendesak kayak biaya sekolah anak atau biaya berobat kayak gitu. Menurut kakak, kenapa sih orang milih gadai di sini dibandingkan tempat lain? Mungkin karena pelayanan juga ya, karena pelayanan terus prosesnya cepat dan mudah juga, langsung cair di saat itu juga. Kak, selama kerja di sini, apa sih kendala yang paling sering dihadapi untuk melayani nasabah itu? Ada berbagai macam sih. Salah satunya misalnya kalau barang taksirannya itu nggak sesuai sama prosedurnya, misalnya dari kadar emasnya atau lain sebagainya kayak gitu. Kalau dari sisi kakak sendiri sebagai pegawai, ada nggak yang pengen diusulin biar proses melayani konsumennya tuh lebih lancar lagi ya?
Kalau sebenarnya berbicara soal lancar, paling sesuai SOP aja ya. Mungkin menurut nomor antrian, karena kalau kebanyakan nasabah kan banyak nasabah yang kalau dikategorikan di usia yang ibu-ibu atau bapak-bapak, jadi nggak sabaran buat ngantri, sehingga bentrokan tuh pengen cepet-cepet, pengen duluan kayak gitu. Itu sih yang perlu diperbaiki kayaknya. Itu aja sih ya yang ditanyakan.